Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana bisnis. Kenalkan, saya Busrianto, dan ada anggota kelompok lainnya yaitu Sisilia, Nabila, Mesya, dan Nurul Rainka. Jadi yang pertama yaitu ide dan pilihan bisnis. Penentuan ide bisnis digunakan metode kuantitatif metode of selecting an optimum solution, di mana metode ini menseleksi dari 4 usaha dan dipilih 1 usaha. Bisa kita lihat adanya kriteria, bobot, serta rating yang diberikan kepada masing-masing usaha yang dilakukan penilaian menggunakan skala Likert. Jadi dari ke-4 bisnis tersebut didapatkan 1 bisnis yang perhitungannya tinggi, maka bisnis itu akan dipilih. Dari ke-4 perhitungan tadi, maka usaha yang paling optimum dilaksanakan yaitu pabrik mie basah dengan total poin 2,8. Selanjutnya, model kanvas bisnis yang akan dilanjutkan oleh Sisilia. Kepada Sisilia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada model bisnis kanvas. Next ya. Yang pertama itu ada key partners. Key partners dari usaha ini itu pemasok daging sapi berupa peternak sapi. Yang selanjutnya ada pemasok bahan baku lainnya yang meliputi itu bawang merah, bawang putih, garam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada dari para penjual makanan yang berbahan baku utama mie dan juga akan bekerjasama melalui Gojek atau GoFood. Yang selanjutnya ini ada key activities, itu meliputi mencari supplier bahan baku, proses produksi mie basah dan bakso ini, selanjutnya pemeliharaan dan pemerawatan peralatannya, dan pemakaian SOP dari perusahaan. Selanjutnya ada key research. Key research-nya itu berupa bahan baku, tepung terigu, daging sapi, bawang, kaldu, dan lain sebagainya, dengan fasilitas mesin atau alat pembuat mie dan peralatan masak, dengan manusia tenaga kerja dalam keluarga, dan finansial berupa modal dan biayanya, meliputi modal keuangan kelompok dan biaya bahan baku dan peralatan. Channelnya berupa handphone, laptop, dan motor. Selanjutnya ada value proposition yang meliputi menjual bakso bebas dari pengawet, yang menjual bakso dengan bahan baku mie basah dan produksi sendiri. Kegiatan produksi bisa dilihat langsung oleh pembeli dan konsumen. Selanjutnya ini ada customer relationship. Nah, konsumen ini dapat melakukan pemesanan produk itu secara langsung melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan memberikan penilaian, saran, dan masukan terhadap produk serta pelayanan produk melalui media massa atau kontak saran. Selanjutnya itu konsumen dapat melihat langsung proses produksi dari kegiatan produksi mie basah ini. Channelnya itu berupa para penjual makanan berbahan baku utama mie dan Gojek atau GoFood, di mana customer segmen ini masyarakat umum di segala usia dan pecinta kuliner bakso. Selanjutnya ini ada cost strukturnya, itu meliputi biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada revenue streams, itu meliputi para penjual makanan yang berbahan baku utama mie basah dan Gojek atau GoFood. Next ya. Selanjutnya ada analisis internal dan eksternal dan analisis SWOT. Next. Di sini ada matriks IV, meliputi faktor internalnya. Ada terdapat kekuatan dan kelemahan, di mana setiap kekuatan dan kelemahan akan diberi bobot masing-masing, dan diberi rating dan akan dinilai melalui skor dengan total skor dari matriks IV ini 3,478. Nah, dapat dilihat dari hasil 3,478 ini, matriks IV ini menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan ini kuat. Next, selanjutnya ini ada matriks EV, external factor evaluation, di mana matriks EV ini terdapat peluang dan ancaman dari usaha ini dan akan diberi bobot, rating, dan di skor dengan total skor 3,263. Dari hasil ini diketahui bahwa matriks EV adalah 3,263. Selanjutnya matriks IE-nya internal dan eksternal. Dari total di atas, di mana matriks IV ini 3,478 dan matriks EV-nya 3,263, dapat diketahui bahwa usaha ini berada di dalam kuadran 1, di mana kuadran 1 ini merupakan posisi grow dan build, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ini ada matriks SWOT. Next ya. Matriks SWOT ini terdapat internal dan eksternal. Dari adanya kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman, di mana untuk mengambil peluang dari kekuatan ini dengan memaksimalkan penjualan produk karena tingkat permintaan konsumen itu tinggi, dan memperluas pemasaran produk ke seluruh daerah. Dan dengan kekuatan kita dapat ancamannya dengan membuat inovasi-inovasi dari produk serta melihat kondisi pesaing, menjaga kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Dari kelemahannya, kita dapat mengambil peluang yang dapat kita lakukan dengan menambah modal usaha dan menambah jumlah dari sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada dari kelemahan dan ancaman ini kita dapat melakukan memaksimalkan penjualan dengan menambah jumlah tenaga kerja, menambah modal usaha, dan melihat kondisi pesaing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada marketing plan. Mungkin bisa next. Pertama itu place atau lokasi. Untuk offline, untuk transmisi basah ini dilakukan di sebuah pabrik yang nantinya akan berada tidak jauh dari warung bakso. Penempatan lokasi yang tidak jauh dari keramaian akan memudahkan penjualan dari basah dan warung bakso ini. Banyak peminat dari bakso akan memudahkan pelanggan dalam pembelian makanan ini. Penjualan bakso akan dilakukan di tempat yang ramai seperti di Simpang Pasar Baru atau tempat ramai lainnya. Untuk online, lokasi yang penjualan online ini dilakukan melalui media sosial, juga aplikasi seperti GoFood dan sebagainya. Next. Selanjutnya itu ada promosi. Yang pertama ada advertising atau perikanan.
melakukan periklanan pada jangka waktu tertentu. Periklanan yang dilakukan dapat memberitahukan atau pengenalan tentang produk dan ragam produk yang kami punya. Contohnya dengan membuat iklan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan membuat story dan feeds Instagram maupun story WhatsApp. Berikut adalah periklanan yang bisa kami buat, yaitu dari Warung Bakso dan Bahasa ini. Feeds IG dia dibuat minimal seminggu sekali, story Instagram dan WhatsApp minimal 3 hari sekali, juga membuat brosur untuk dibagikan kepada para konsumen. Next. Ya. Yang kedua itu publishing, publisitas, membuat berbagai akun media sosial, misalnya seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, yang mana di dalam ini menyediakan jenis produk yang ditawarkan. Lalu melakukan promosi penjualan dengan memakai jasa selebgram atau influencer untuk mempromosikan produk kita. Yang ketiga itu ada sales promotion. Sales promotion itu untuk promosi penjualan dalam bentuk insentif jangka pendek, misalnya memberi diskon pada harga kupon, perlombaan, memberikan hadiah, dan lain-lain. Contohnya itu kami memberikan hadiah atau kupon ini pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bagi pelanggan setia Warung Bakso kami. Selanjutnya ada proses. Berikut adalah proses pembuatan basah dengan next. Selanjutnya ini ada proses pembuatan bakso dengan bahan-bahan yang next. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kuah bakso, juga bahan pelengkap dalam membuat bakso. Next. Selanjutnya ini ada cara membuat bakso sapi, juga berikut juga cara membuat kuah bakso sapi. Next. Proses bakso dan basah ini sampai kepada pelanggan, yaitu bakso dan basah dipromosikan kepada pelanggan baik secara langsung melalui brosur atau melalui media sosial, yang kemudian pelanggan dapat membeli produk kami. Next. Selanjutnya itu ada physical evidence. Yang pertama itu desain interior. Berikut adalah desain interior dari Warung Bakso Basah ini. Desain interior ini dibuat semenarik mungkin dan kekinian dengan tema semi lesehan, sehingga pelanggan dapat memilih untuk lesehan ataupun tidak. Next. Selanjutnya ada logo. Nama usaha kami itu Miso, yang merupakan singkatan dari produk usaha ini, yaitu Basah Bakso. Berikut adalah logo dari usaha Warung Bakso dan Basah kami. Next. Selanjutnya itu daftar menu. Daftar menu harus rapi serta mudah dipahami agar konsumen dapat mudah mengerti produk apa saja yang ditawarkan oleh usaha ini. Next. Selanjutnya ada desain pakaian. Berikut adalah desain pakaian yang akan dipakai di Warung Bakso dan Basah kami ini. Next. Selanjutnya ada kartu identitas usaha. Kartu identitas usaha ini berisikan nomor telepon atau hal lainnya guna untuk menghubungi pihak penjual agar mudah berkomunikasi dengan para pelanggan terkait pemesanan ataupun lainnya. Selanjutnya ada brosur. Brosur merupakan selebaran yang akan dibagikan kepada masyarakat agar lebih mengenali produk usaha ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita sampaikan kepada Bang. Selanjutnya itu keuangan dan analisis yang akan disampaikan oleh Sari kepada Sari Basari. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu keuangan. Yang pertama ada sumber dan penggunaan dana, di mana dari yang pertama ada modal anggota kelompok, yang kedua ada hibah. Untuk modal kelompok yaitu sebesar 25 juta, sedangkan untuk hibah yaitu 40 juta. Totalnya adalah 65 juta. Selanjutnya ada sumber penggunaan peralatan, yang mana jumlahnya yaitu 60.268.664 rupiah. Selanjutnya ada biaya tetap dalam sebulan. Yang pertama ada gaji anggota kelompok, yang mana jumlahnya yaitu 3.500.000. Untuk pribadinya yaitu mendapat sebesar 700.000 per orang setiap bulannya. Yang kedua yaitu biaya sewa toko, yaitu sebesar 500.000 per bulan. Untuk biaya penyusunan peralatan yaitu sebesar 1.561.440 rupiah. Selanjutnya daftar peralatan modal. Nah, di sini ada peralatan beserta harganya, yang mana harga total dari harga perolehan yaitu sebesar 17.632.000. Sedangkan untuk umur ekonomisnya ada yang 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya penyusunannya per tahun yaitu dengan total 1.591.440 rupiah. Selanjutnya ada total biaya tetap yaitu 5.591.440 rupiah. Selanjutnya ada biaya variabel, di mana untuk biaya variabel ini terdiri dari biaya variabel mie basah dan biaya variabel bakso. Untuk total dari biaya variabel mie basah itu harga per unitnya yaitu sebesar 4.459 rupiah. Sedangkan untuk biaya selama seminggunya yaitu 1.869.969 rupiah. Sedangkan untuk biaya variabel bakso total harga per unitnya yaitu 4.713 rupiah. Sedangkan untuk biaya selama 1 minggunya yaitu 4.296.666 rupiah. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pembahasannya akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Next ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kelayakan. Dalam analisis kelayakan itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, manajemen sumber daya manusia, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek finansial. Untuk ini adalah penentuan harga berdasarkan titik impas. Di sini kita mau tahu ada bahan baku, overhead pabrik, peralatan, tenaga kerja, dengan volume produksi per tahunnya itu adalah 48.000, sehingga total dari biaya-biaya ini adalah 483.847.440.000 per tahun. Jadi BEP itu rumusnya adalah total per tahun dibagi volume produksi per tahun, didapatkan nilai harga jual berdasarkan titik impas yaitu 10.080,155 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika produk ini dijual dengan harga 10.080,155 rupiah, maka penjual belum mendapat keuntungan, hanya saja sudah mendapatkan balik modal awal. Maka penjual harus menjual produk di atas titik impas, sehingga kami menetapkan harga jual produk kami itu 15.000 per bungkusnya. Next. Nah, di sini berdasarkan biaya-biaya yang telah dijelaskan oleh Saudari Sari tadi, didapatkan bahwa total biaya produksi mie basah dan bakso per bulannya itu ada 11.758.105.000 rupiah, sedangkan total pendapatan untuk mie basah dan bakso per bulannya itu 60 juta, harga jualnya 15.000 per bungkus, dan kapasitas produksi penuh itu 1.000 bungkus per minggunya. Next ya.
Selanjutnya ini adalah BEP rupiah dan BEP unit. BEP rupiah dalam usaha ini didapatkan yaitu Rp13.978.600. Itu maksudnya usaha ini akan mengalami keuntungan jika kita mendapatkan pendapatan di atas dari Rp13.978.600 dan BEP per unitnya itu 959 bungkus. Kita akan mendapatkan keuntungan jika kita menjual produk sebanyak 959 bungkus. Next. Selanjutnya ini ada analisis B per C dengan rumus yaitu total pendapatan per bulan dibagi total biaya produksi per bulan. Didapatkan yaitu B per C-nya 5,10. Jadi usaha ini layak untuk dijalankan karena B per C itu lebih dari 1. Selanjutnya itu ada payback period. Payback period ini adalah panjangnya waktu yang dibutuhkan agar modal yang dikeluarkan untuk penanaman modal bisa kembali pada investor dengan rumus biaya awal dibagi arus kas tahunan. Biaya awal tuh Rp11.758.105.000 dikali 12 bulan yaitu 1 tahun dibagi 60 juta dikali 12 bulan mendapatkan 0,19 tahun. Jadi pengembaliannya sebesar 0,19 tahun atau jika dihitung dalam bulan yaitu sebesar 2,28 bulan, jika dihitung dalam hari yaitu 68 hari. Jadi pengembalian modal usaha ini akan kembali dalam waktu 68 hari. Next ya. Yang selanjutnya adalah return on investment. Return of investment itu merupakan tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan. Jadi di sini didapatkan bahwa return on investment-nya dapat 410%. Di mana jika return on investment-nya di atas 100%, maka dapat dinyatakan bahwa usaha itu layak untuk dijalankan. Next ya. Yang selanjutnya ini ada IRR atau internal rate of return. Perhitungan IRR ini didapatkan bahwa IRR dari usaha ini itu 16,8%, yang artinya itu besar daripada 10%, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada NPV. NPV net present value ini adalah NPV selama 10 bulan yang kita laksanakan, di mana tahap awal kita harus mencari PV. PV itu kita harus mencari total pengeluaran dan total keuntungan terlebih dahulu, lalu mencari selisihnya. Jadi didapatkan bahwa CV-nya itu 48.241.895.000 setiap bulannya, sehingga didapatkan total PV-nya atau NPV-nya itu Rp298.264 maka NPV itu besar dari 0. Jadi karena NPV-nya besar dari 0, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Next ya. Ini adalah laporan neraca pada tahun 2021 pada tahap awal pengembangan usaha ini. Ada aktiva lancar, sertifikat persediaan, aktiva tetap, peralatan, kendaraan, dan total aktiva lancar sebesar 49 juta, aktiva tetap bersih itu 28 juta, jadi jumlah total aktiva itu 77.666.660 rupiah. Jumlah kewajibannya ada 4 juta, sehingga kekayaan bersih dari usaha ini adalah 73.666.660 rupiah. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nabila. Selanjutnya dikembalikan kepada Nurul untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada manajemen risiko. 1. Daftar kemungkinan risiko. Fakta fisik. Bahaya dari fakta fisik ini disebut dalam ruangan yang panas akibat proses pembuatan mie basah dan bakso. Risiko yang terjadi itu biang keringat, juga dehidrasi. Konsekuensi dalam fakta fisik ini kelelahan, kedua memicu kontaminasi pada adonan mie basah dan bakso. Selanjutnya faktor ergonomik. Bahaya dalam faktor ini berdiri membungkuk terlalu lama pada saat membuat adonan, juga mengangkat benda-benda yang berat peralatan pembuatan mie basah dan bakso. Risikonya tulang dan otot tegang. Konsekuensinya sakit pinggang juga pegal-pegal. Selanjutnya itu ada faktor psikososial. Bahaya dalam faktor ini jam kerja yang lama atau istirahat yang kurang. Risikonya stres dan konsekuensinya itu tidak fokus dalam bekerja. Selanjutnya adalah pelindung diri. Bahayanya tidak berhati-hati dalam menggunakan benda tajam, tidak menggunakan peralatan kerja dengan baik. Risiko yang terjadi terkena alat tajam dan kecelakaan. Konsekuensinya pendarahan. Next. Yang kedua, pengukuran risiko. Risiko yang mungkin terjadi, namun pengaruhnya sangat ringan, yaitu suhu panas akibat proses pembuatan mie basah dan bakso. Juga risiko yang mungkin terjadi, namun pengaruhnya ringan, tidak menggunakan peralatan kerja dengan baik. Selanjutnya itu ada risiko yang sangat mungkin terjadi, namun pengaruhnya sangat ringan, yaitu jam kerja yang terlalu lama atau kurang istirahat. Juga ada risiko yang hampir pasti terjadi, namun pengaruhnya ringan, yaitu berdiri membungkuk pada saat mengaduk mie basah dan adonan bakso, mengangkat benda-benda yang berat peralatan. Next. Yang 3, evaluasi risiko. Risiko yang pertama itu berdiri membungkuk pada saat pembuatan mie basah dan bakso, mengangkat benda-benda yang berat peralatan pembuatan mie basah dan bakso. Skor yang diberikan itu 15, tafsirannya hampir pasti terjadi dengan pengaruh ringan. Yang kedua, risiko yang kedua tidak menggunakan peralatan kerja dengan baik. Skor yang akan diberikan 9, tafsirannya mungkin terjadi dengan pengaruh ringan. Yang tiga, risikonya jam kerja terlalu lama atau kurang istirahat. Skor yang diberikan 8, tafsirannya sangat mungkin terjadi dengan pengaruh sangat ringan. Risiko yang keempat, suhu yang menjadi panas akibat proses pembuatan bakso. Skor yang diberikan itu 6, tafsirannya mungkin terjadi dengan pengaruh sangat ringan. Next. Yang keempat, pengendalian risiko. Yang pertama itu berdiri membungkuk terlalu lama pada saat mengaduk adonan mie basah dan bakso. Pengendaliannya dilakukan dengan adanya istirahat secara berkala agar tidak terjadi kaku pada persendian. Lebih baik lagi jika menggunakan mesin pengaduk adonan mie basah dan bakso. Yang kedua itu tidak menggunakan peralatan kerja dengan baik. Pengendaliannya dilakukan dengan pekerja wajib menggunakan peralatan kerja dengan baik. Yang ketiga, jam kerja terlalu lama atau kurang istirahat. Pengendaliannya diperlukan waktu istirahat yang sebanding dengan jam kerja. Yang keempat, suhu yang menjadi panas akibat proses pembuatan bakso. Pengendaliannya dilakukan dengan membuka lebih banyak jendela atau pintu agar udara dapat bergerak bebas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan janggal mohon maaf.